Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita senantiasa ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita tahu bahawa pahala salat subuh itu lebih besar daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena salat sunnah qabliyah saja itu lebih besar daripada dunia dan seisinya, apalagi salat subuh. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat subuh, yaitu qabliyah subuh, 2 rakaat tersebut kalau dilakukan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kita tahu bahawa salat subuh adalah salat wajib. Dibandingkan dengan salat sunnah, maka pahalanya lebih banyak pahala salat wajib. Salat sunnah pahalanya seperti itu, salat wajib maka lebih banyak daripada salat sunnah tadi. Kalau salat sunnah saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi salat wajib yang pasti lebih banyak pahalanya. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kesempatan untuk salat subuh berjamaah. Selanjutnya, salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan panutan terbaik untuk kita semuanya. Tiada panutan yang terbaik kecuali panutan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in wa tabi'it tabi'in, dan umatnya yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu melaksanakan amalan baik, maka orang tersebut akan menjadi baik. Ketika orang tersebut akhlaknya mulia, maka dia akan mulia. Ketika orang tersebut mempelajari ilmu agama, insya Allah Allah akan angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah mengatakan dan menegaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Syaratnya beriman. Jadi dengan iman ini kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, walladzina utul ilma darajat. Beriman dan orang yang mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu ini dengan cara duduk di masjid, dengerin pengajian,
atau dengan cara hadir di tablik akbar pengajian, ataupun mendengarkan di YouTube, di streaming terkait pengajian-pengajian ini juga disebut talabul ilmi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, di sisi Allah, di hadapan manusia, maka hendaklah kita bekali dengan ilmu agama, ilmu landasan buat melaksanakan ibadah-ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas mawaqitus shalah. Mawaqit dari kata miqat, yaitu tempat atau waktu-waktu pelaksanaan sholat 5 waktu. Kalau dulu zaman Nabi atau zaman Rasulullah ketika Isra Mi'raj 50 kali dalam sehari semalam. Bisa kita bayangkan sekarang mungkin kita nggak bisa kerja kalau 50 kali. Mulai dari bangun tidur sampai ketemu tidur itu 24 jam. Bangun tidur sampai bangun tidur lagi 24 jam. Kalau dibagi 50, setengah jam aja nggak bisa. Mungkin ya 50 menit setiap 20 menitan. 20 menit sholat, 20 menit sholat, mau kerja nggak bisa. Alhamdulillah, Nabi Musa minta keringanan. Tolong minta kepada Allah keringanan. Turun 5 sampai 5 waktu. Mau diminta lagi, minta lagi. Kata Rasulullah, saya malu kalau minta sampai terus-terusan seperti ini. Maka 5 waktu itu sama dengan 50 pahalanya. Masya Allah. Nah, kapan waktu-waktu 5 waktu tersebut atau 5 sholat tersebut? Ya. Sebelumnya kita akan bahas tentang dalil-dalilnya tentang penetapan waktu. Dalam sholat itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sholat di dalamnya. Nggak boleh menyeberang. Sholat Isya dilakukan jam 7 pagi. Itu nggak boleh. Kecuali bagi orang yang ketiduran. Itu udzur yang syar'i. Udzur nonton bola, nggak bisa. Nonton bola sampai pagi, ketiduran. Bangun jam 7, sholatnya ketinggalan. Kenapa nggak sholat ketika jam 7 lebih malamnya? Diundur. Dulu saya ingat kalau lagi Piala Dunia, saya masih kecil, itu satu TV ngumpul semua orang, nunggu sampai main sampai selesai. Dulu ketika kecil ya, belum di pondok. Senangnya luar biasa sambil ngumpul sama teman-teman. Ya, alhamdulillah sholat dulu. Ya, sholat dulu, sholat jamaah baru nonton. Dalil-dalil tentang penetapan waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna as-salat, sesungguhnya salat, yaitu salat 5 waktu itu, kanat 'alal mu'minin, sudah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Ditetapkan apa? Kitaban mawquta, waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi sudah ada waktu-waktu khusus tentang sholat tersebut. Fardan muakkadan thabitan bi thubutil kitab, yang telah ditetapkan di dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Jadi waktu-waktu itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, walaupun tidak seperti di dalam hadis terperinci,
tapi secara mujmal, secara global sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Jadi bahasa Al-Quran itu bahasa yang singkat, padat, tapi penuh makna. Kenapa tidak wa'addis shalah, tunaikan salat, tapi di sini tegakkan salat. Ulama menjelaskan antara tunaikan salat atau laksanakan salat dengan tegakkan salat. Aqim itu dari qama yaqumu, berdiri tegak, aqim tegakkan. Jadi kalau bahasa tegakkan, laksanakan salat tidak hanya sekedar melaksanakan, maka syarat rukunnya diperhatikan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan. Syarat rukunnya dilaksanakan, sunnahnya dilaksanakan, terkait waktunya juga dilaksanakan. Sunnahnya apa? Sunnahnya kalau berangkat ke masjid sesegera mungkin. Sunnahnya apa? Ketika berjalan agak cepat, jangan lelet. Kalau bisa langsung ada adzan berangkat ke masjid, sampai di masjid salat sunnah qabliyatul masjid. Setelah itu salat sunnah qabliyah. Setelah itu salat wajib. Kalau masih waktunya lama, ditambah dengan baca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Sampai iqamat dikumandangkan, lalu salat wajib, habis itu ditutup dengan zikir, lalu salat sunnah ba'diyah. Ini yang disebut menegakkan salat. Setelah itu salat sunnah ba'diyah kalau ada ba'diyah. Kalau habis subuh nggak ada ba'diyah, habis asar nggak ada ba'diyah. Ustaz, saya pernah lihat ada orang salat subuh, salat sunnah lagi. Nah, katanya nggak ada salat sunnah ba'diyah. Jangan langsung menghukumi seseorang itu dengan zahirnya. Contoh, habis salat subuh kok salat sunnah lagi. Jangan suudzon. Jangan-jangan dia itu nggak ngikuti sholat jamaah kami ya. Enggak. Mungkin dia itu ketiduran, dia orang yang rajin sholat sunnah qabliyah. Lalu ketiduran, habis itu sholat subuh, sholat 2 rakaat sunnah qabliyah. Tapi pelaksanaannya habis sholat subuh. Tapi jangan dikatakan, oh munafik itu. Zahirnya sholat subuh, salat ba'diyah, tapi hatinya salat qabliyah. Enggak boleh gitu juga ya. Jadi di dalam melaksanakan salatnya, kalau kita tahu ilmunya enak. Tapi juga jangan sering-sering. Setiap hari habis salat subuh, salat sunnah qabliyah. Ditanya, salat sunnah apa itu? Salat sunnah qabliyah. Kenapa tiap hari? Saya pinginnya melakukan tiap hari, tapi pelaksanaannya salah. Ini enggak boleh. Walaupun perhatian dengan sholat sunnah qabliyah, tapi jangan dilakukan habis sholat subuh terus menerus. Kalau seumur hidup 1 kali, 2 kali ya sudah cukup. Jangan sering-sering. Masa sholat subuh, sholat sunnah qabliyah dilaksanakan habis sholat subuh terus. Itu nanti bahaya, nanti akan ditiru yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salah, dan tegakkan salat, tarafayin nahar,
tarafain nahar, salatu tarafain nahar. Imam Hasan ya mengatakan al-fajru wal asr. Taraf itu pojoknya masjid sana, batas akhir masjid sana dan sana. Nah, batas malam apa? Subuh. Batas siang asar. Inilah yang diartikan tarafaid nahar. Wa zulafan minal lail. Wa zulafan minal lail qala huma zulfatani salatul maghrib wa salatul isya. Salat maghrib dan salat isya itu zulafan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kejelekan kita. Salat ini menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya kalau ada orang yang salat 5 waktu, insya Allah dosanya akan dihapuskan. Amin. Mana dalilnya? Sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang seandainya ada orang yang di depan rumahnya itu air dan dia mandi setiap hari 5 kali, bersihkah dia? Pasti bersih. Begitu juga orang yang melaksanakan sholat 5 waktu akan terhapuskan dosa-dosanya. Dosa kecil, adapun dosa besar harus taubat. Jadi enaknya orang muslim itu kalau melaksanakan sholat dosanya akan terhapuskan. Mana dalilnya? Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kejelekan kita. Tadi ngomong jelek lalu sholat, insya Allah akan dihapuskan. Tadi pernah ngomong kasar, Allah akan hapuskan karena sholat tadi. Jadi itulah orang muslim. Dan insya Allah kalau melihat hadis tersebut dan ayat tersebut, kita harus berbahagia jadi orang mukmin, orang muslim, karena terhapuskan terus. Dan kita harus optimis, insya Allah kita ahlul jannah. Jangan tiap hari sedih terus. Sedih mikirin, ya Allah nanti saya ke neraka, ya Allah nanti ke neraka. Jangan gitu. Orang muslim harus berbangga hati, maksudnya nggak boleh sombong. Berbangga hati dalam hati aja, insya Allah kita masuk surga. Kita jadikan ahlul jannah. Tapi jangan diomongin, Masya Allah saya ini orangnya nggak pernah telat sholat berjamaah. Habis itu pasti saya baca ini, habis itu pasti saya zikir, habis itu pasti baca Quran. Insya Allah lah saya ahlul jannah. Amalan saya aja begini. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh kita menyombongkan ibadah kita. Kenapa? Belum tentu ibadah kita ini diterima di hadapan Allah. Tapi apa bedanya Ustaz Rosid? Optimis tadi. Optimis tafaul itu boleh. Optimis, ya Allah insya Allah saya dalam hati jangan diomongkan. Ya, husnudzan kepada Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Saya itu tergantung pada perasaan hambaku. Kalau hambaku ini yakin doanya diijabah, insya Allah diijabah oleh Allah. Kalau doanya ini dia nggak yakin, iya enggak ya, maka dia Allah tidak akan jawab. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Itu peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Bagi orang-orang yang mau mengingat.
mengingat kebesaran Allah, mengingat kekuasaan Allah, mengingat tentang perintah pentingnya salat, lalu dia melaksanakan salat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam surat Al-Isra dijelaskan tentang salat waktunya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis shalah, kebanyakan aqimis shalah, bukan adis shalah. Aqimis shalah, dirikanlah shalah. Liduluki syamsi, duluki syamsi itu zawal. Ketika sholat duhur jangan sampai pas istiwa, Pak, nggak boleh. Istiwa itu apa? Matahari di atas kita, tepat di atas kita, itu disebut apa? Istiwa. Pas di atas kita, nggak boleh sholat duhur ini. Belum waktunya. Kalau matahari sudah geser ke sini, ke barat sedikit, berarti bayang-bayang itu sudah ada di timur kita. Kalau kita sekarang di Indonesia ada di timur kita, kalau di Mesir beda lagi. Karena Mesir itu utaranya Makkah, berarti kalau menghadap kiblat ke selatan, kalau kita di timurnya atau tenggerannya maka menghadap ke barat. Bayang-bayang kalau duhur itu bayangnya ada di timur. Nah, bayang-bayang sedikit, miring sedikit, condong sedikit, itu waktu duhur. Ila ghasaqil lail duluki syamsi zawaluha akimha li awwali waqtiha hada wa fi salat adh-dhuhri muntahiyan ila ghasaqil lail wa huwa ibtida'u dhulmatihi wa yadkhulu fi salatil asri wal isya'ain. Jadi salat duhur sudah dijelaskan waktunya ketika dulukus syamsi, ketika zawalnya. Habis itu salat asar. Salat asar itu kapan? Ketika bayangan itu sejajar dengan tinggi kita. Tinggi kita 160 contoh, atau 170 atau 180. Kalau tinggi badan sama dengan bayangannya, atau bayangan itu sama dengan tinggi badan, itu masuk salat asar. Kadang ditambahin sedikit untuk masuk salat asar. Tapi sekarang itu sudah ada jam, lebih enak. Masalahnya kalau kita di kota enak, kalau ada di gunung pas hiking, nggak bawa jam lagi, nggak bawa HP lagi, HP-nya hilang, gimana? Nah, pentingnya ilmu di situ. Kalau ilmu nggak hilang, kalau alat bisa hilang, harta bisa hilang. Kalau ilmu ada di sini, Ustadz bisa hilang juga ilmu. Kenapa? Lupa, iya. Kalau lupa iya bisa itu ya. Tapi kalau hilang karena yang lainnya enggak, insya Allah tetap ada di pikiran kita. Itu pentingnya mempelajari ilmu. Kalau alat bisa hilang, harta bisa habis, tapi kalau ilmu semakin disedekahkan semakin banyak, semakin diingat-ingat, semakin bertambah ingat. Baik. Walamma jaa fi sahihani an Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali qala kunna julusan inda Rasulillah. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhuma, itu bercerita, kami pernah duduk-duduk dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah juga dulu itu juga duduk-duduk dengan para sahabat, ngumpul. Jangan jadi makhluk yang tersendiri, menyendiri aja. Ngumpul dengan jamaah, ngobrol. Untuk bahas apa? Bahas keilmuan. Wah, ini masjid bagus ini, tapi kok jamaah sholat Jum'ahnya masih belum penuh. Bagaimana caranya? Nah, itu ngobrol tentang masjid. Akan dapat pahala setiap naruh AC di sini, ini akan dapat pahala. Menjadikan orang senang di masjid. Sholat Jum'ah yang banyak jamaahnya kan pastinya panas.
Ada AC, orang jadi betah. Ustaz, bukan masalah betah gitu, tambah jadi tidur. Itu bukan salah yang naruh AC. Salah orang yang sholat Jumat kenapa tidur. Jangan disalahkan AC. Kalau gitu dosa Ustaz, bikin orang jadi tidur di masjid. Ya enggak, bukan itu. Insya Allah berpahala. Tujuannya untuk jamaah biar betah di masjid. Masya Allah. Di rumah panas, yuk ke masjid. Ke masjid baca Quran. Kalau toh tidur jangan lama-lama, sambil duduk 5 menit lalu baca Quran 1 jam. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka ngumpul sama jamaahnya. Ngumpul sama jamaah yang ada di sekitarnya untuk membahas hal-hal yang penting. Fanadhara ilal qamari lailatal badr. Nah, kata Imam, kata siapa? Jarir bin Abdullah Al-Bajali, kami pernah duduk-duduk di malam hari bersama Rasulullah. Tiba-tiba lihat qamar. Qamar itu bulan purnama. Bulan purnama Lailatul Badar. Pada waktu Lailatul Badar. Berarti boleh dong nongkrong-nongkrong di masjid malam-malam, boleh, siapa yang larang? Nongkrong sambil ngemil buah. Ngemil sekarang diganti, bukan gorengan, buah ya, lebih sehat ya. Ngemil buah, ngobrol gimana nih ya masjid kita ini. Ini kan bagus nih. Atau gimana supaya jamaah itu semakin banyak, dikasih bel aja setiap rumahnya di blank. Contoh ya, contoh. Itu bagus. Atau bukan ngobrol tentang masjid. Oh, itu saudara kita di sana itu anaknya sekarang kan ditinggal orang tuanya, gimana ya terkait dia. Ini membicarakan hal-hal yang positif. Itu boleh dan bermanfaat. Duduknya aja ibadah orang seperti itu. Apalagi membicarakan hal yang baik. Jadi membahas tentang keumatan jamaah. Lu kasihan dia terlantar kehidupannya. Tidak hanya memakmurkan masjid, tapi juga anak yatim, janda-janda yang mungkin penghasilannya tidak ada. Itu hadirin yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW juga gitu. Senantiasa ngumpul membahas tentang keumatan, membahas tentang Islam. Faqal, lalu Rasulullah bilang, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian itu akan melihat Tuhan kalian seperti melihat bulan purnama. Jadi nanti di akhirat nanti kita akan melihat Allah. Kalau di dunia tidak bisa. Tidak bisa makhluk termulia pun tidak bisa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj itu ke Sidratul Muntaha, terus ke Baitul Ma'mur, tidak melihat Allah langsung. Walaupun dapat perintah dari Allah berupa melaksanakan salat, tapi tidak bisa melihat langsung. Nabi Musa alaihi salam kalimullah. Nabi Musa alaihi salam kenapa disebut kalimullah? Karena pernah berbicara dengan Allah langsung. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Di dalam surat An-Nazi'at, idhhab, pergilah kamu wahai Musa, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu orang yang melampaui batas kewajaran, batas kemanusiaan. Orang manusia butuh makan, butuh tidur, butuh bantuan orang lain, kok mengatakan dirinya Tuhan. Itu yang melampaui batas. Disuruh perintah dari Allah dan bercakap-cakap dengan Allah, tapi tidak bisa lihat langsung di dunia.
Nanti di akhirat kita akan melihat Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum." Kalian semuanya akan melihat Tuhan kalian, kama tarawna hadzal qamar, seperti kalian melihat bulan purnama ini. Jelas? Jelas. Tidak ada penghalang, jelas banget. Oh, jelas seperti ini. La tadamuna fi ru'yatihi, dan kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya, karena sudah kelihatan jelas. Beda dengan TV satu ditonton oleh satu kampung. Nanti di hari akhir Allah kelihatan nggak berjubel-jubel, lihat langsung nggak berdesak-desakan. Itu kata hadis. Fa in istata'tum alla taqlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka dari itu, kalau kalian bisa, jangan sampai nunda-nunda salat subuh. Salat sebelum terbitnya matahari. Salat apa, Pak? Salat yang sebelum terbitnya matahari. Salat subuh. Kalau sholat sudah terbit matahari, jangan sholat subuh, kecuali yang tertidur. Jam 3 bangun, ngobrol, bukan sholat tahajud, ngobrol atau nonton YouTube. Habis itu pas subuh ketiduran. Ini Masya Allah. Sholat subuhnya jam 8. Maka sholat seperti ini, sholatnya bagaimana? Kalau dia ketiduran, dosa dia. Dosa karena nunda-nunda sholat. Dalam Al-Quran dikatakan, dijelaskan, diterangkan. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Fawailul musallin, celaka bagi orang-orang yang melaksanakan salat. Yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka lupa, yang melupakan salat. Salatnya seharusnya jam 4:30. Salat subuh sekarang jam 4:45. Nah, itu adzan 4:40 lah adzan. Habis itu salat subuh. Nggak taunya jam 8. Nah, ini sahun nih. Orang sahun, melupakan, menunda-nunda. Baik, maka hendaklah perhatikan salat subuh. Lalu apa? Salat asar. Salat asar ini sering orang-orang itu meremehkan. Kenapa? Waktu yang antara pulang kerja dan waktu yang apa? Maka kalau bahasa Jawanya itu mau nerusin, mau sholat itu mau pulang. Kalau nggak sholat takut dosa. Nah, itu bimbang antara itu. Maka disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah, perhatikanlah salat 5 waktu, khususnya salat wusta, salat asar. Kenapa? Karena salat asar itu waktu baina antara pulang dan juga menjelang pulang. Kalau sholat itu mau pulang, kalau nggak sholat termasuk orang yang nunda-nunda sholat, bingung. Ya udah, selesaikan dulu sholat, kerjaannya lalu sholat. Kalau bisa ya sholat dulu, ya. Nah, disitulah ditekankan, khawatir nanti pas nunda lupa sholat asarnya. Nyampe rumah pas isya, ya Allah lupa sholat asar. Maghrib ingat di jalan, isya baru ingat sholat asar belum dilaksanakan.
Bagaimana seperti orang tersebut? Orang tersebut dosa karena nunda-nunda salat sehingga sampai dia lupa. Wa an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tadi sudah saya jelaskan di dalam Al-Qur'an terkait waktu salat zuhur. Di sini diperkuat di salat, di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhri idza zalatis syamsu. Waktu zuhur itu ketika tergelincirnya matahari ke barat, ke arah kiblat. Wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asar. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayangan seseorang atau bayangan itu setinggi apa yang sesuai. Waktu zuhur, contoh 1 meter berarti bayangannya 1 meter. Ya, itu masuk waktu asar. Kalau bayangan itu masih kurang sedikit, contoh dia naruh tongkat atau naruh kayu tingginya 1 meter, bayangannya masih 80, berarti masih waktu zuhur itu. Nggak usah bicara waktu dong, kan sekarang sudah enak jam digital. Iya, kalau kita berada di tempat yang ada jam digitalnya, kita bawa HP dan lain sebagainya. Kalau nggak bawa, maka pentingnya ilmu di situ. Wa waqtul asr ma lam tasfaris syams. Waktu asar itu dimulai dari bayangan setinggi apa yang ada benda tersebut, atau sepanjang ada pada benda tersebut, sampai matahari itu nguning-nguning sokatin, sampai terbit ya, sampai waktu sholat, sampai bukan terbit, terbenam ya, sampai terbenam. Jadi dalam sholat asar itu dibagi-bagi, Pak. Ada waktu yang afdoliyah. Afdoliyah itu waktu yang lebih utama, yaitu di awal waktu. Ada waktu yang makruh, yaitu waktunya matahari sudah orange. Ada waktu yang udzur. Waktu udzur itu apa? Contoh Bapak sholat maghrib, Allahu Akbar 1 rakaat sudah adzan terus itu udzur, tapi jangan dilakukan. Itu boleh bagi orang-orang yang khusus. Allahu Akbar sholat asar, habis itu 1 rakaat Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti kurang berapa, Pak? Kurang 3. Orang 1 rakaat, 1 rakaat waktu zuhur, waktu maghrib tiba. 1 rakaat sholat asar, lalu waktu maghrib tiba. Kurang 3 rakaat. Bagaimana? Dijangkepin, dilengkapin sampai 4 rakaat. Terus hukum sholat asarnya, insya Allah sah. Masih dalam waktu sholat asar. Tapi jangan dilakukan terus menerus. Tuluk ya, suruh ya. Ketika itu boleh, itu waktu yang udzur. Udzurnya bagaimana? Contoh, jadi sopir kena macet, habis itu penumpangnya atau ininya cepat nyampe di tempat jam menjelang maghrib, 5 menit menjelang maghrib. Alhamdulillah sudah nyampe, ambil air wudhu, langsung sholat. Habis sholat Allahu Akbar 1 rakaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau punya ilmu enak, lanjutin aja. Kalau nggak punya ilmu, gimana ini sholatnya? Bingung kan ya?
Padahal itu boleh, tapi jangan sering karena waktu udzur. Tapi kalau penumpangnya bisa dinego, Bu, Pak, saya sholat duhur dulu gimana? Oh silakan, bagus, saya juga mau sholat. Nah ini bagus nih. Tapi argonya bagaimana? Kata yang penumpang, nggak apa-apa, lanjutin aja argonya. Kata yang ini, alhamdulillah. Gara-gara barokah sholat jamaah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya kita itu kalau mendekat dengan Allah, Allah akan berikan yang bagus untuk kita. Ya. Jadi tukang kan sering ada pertanyaan, Ustaz, saya itu kan nge-grab. Nge-grab itu kan di jalanan. Kadang waktunya mepet, kadang bisa sholat, kadang pas dituntun atau ada tuntutan harus ngejar waktu. Bagaimana? Ya, dilihat, cari sikon. Kalau ada penumpang kira-kira dekat dan waktunya enggak menghabiskan waktu, ambil ketika waktu asar. Tapi kalau contoh sini kemana waktunya habis, ya izin, saya bisa sholat nggak dan lain sebagainya. Ngomong dulu, kalau nggak bisa ya lanjut. Apalagi ke Bandung di jamak kan boleh. Ke Bandung itu sudah boleh. Purwakarta berapa sini? 100 ya, 90 udah boleh. Boleh. Kalau Tambun nggak boleh, Pak. Tambun di jamak. apalagi sekarang itu ada aja aneh-aneh. Kalau ucapin pas doa jangan amin, tapi alhamdulillah. Nah, ada lagi, Masya Allah, ada lagi sholat yang dijamak, Pak. Sholat dijamak semuanya. Padahal yang ngomong itu bercadar, kan bingung kan? Sekarang itu banyak orang yang bisa bercadar. Ini hati-hati, jangan sampai terkecoh pada zahirnya. Dia bercadar dia. Jadi ada ya sholat dijamak semuanya. Kan terkecoh, jenggotan banyak, orang berjenggot kan bisa. Memang sholat itu boleh dijamak dengan dalil gini. Wah, ikut deh. Hati-hati ya. Jadi bagaimana kita itu lebih baiknya yang sudah kita kenal, mengikutinya. Ya, ustadz-ustadz yang di YouTube yang terkenal itu yang diikuti, jangan yang nyeleneh. Karena khawatir sekarang ini diplesetkan. Memang sengaja mereka berpenampilan seperti itu dengan menyelewengkan syariat ini. Orang kalau melihat penampilan, dia bercadar, itu pasti betul itu. Orang auratnya aja ditutup. Ya orang kan bisa saja orang non muslim bercadar, betul enggak? Terus ngasih kajian, dia ahli, dia memang jurusan agama, dia tujuannya mencari kelemahan, diselewengkan. Nah, bahaya ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ya, itulah akhir zaman, banyak keanehan-keanehan, diantaranya adalah tentang syariat ini. Banyak model-model yang aneh, yang bahayanya buat generasi penerus. Kalau kita saya sudah tahu generasi penerus yang nantinya nonton ini jadi tahu. Nah, kalau enggak kita luruskan generasi penerus, bagaimana nantinya? Maka kalau bisa remaja-remaja ini digiatkan ini ya, Pak Eko ya. Kok Pak Eko jadinya? Untuk generasi penerus jamaah semuanya. Jadi biar ada generasi penerusnya. Maksudnya pemuda-pemuda nanti nggak keblinger. Ya, pentingnya pemuda dalam regenerasi, karena kalau nggak ada regenerasi yang terjadi adalah kemandekan, kevakuman. Harus ada, mereka harus diberikan agama yang benar, ilmu yang benar. Agar apa? Agar mereka juga seperti kita.
Kalau nggak digembleng dari remaja, khawatir ngikuti aliran-aliran yang seperti itu. Aliran-aliran yang nggak mau doain orang tua kan bahaya. Nggak usah doa-doa itu, bahaya kan? Nggak usah juga yang lainnya. Maka pentingnya membentuk generasi pemuda yang sefikrah dengan kita, sepikiran dengan kita. Ya, bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kita juga akan mati, bapak-bapak juga akan mati. Ya. Padahal semakin ke depan itu semakin banyak rintangan, halangan, tantangan ya, dalam melaksanakan ibadah ini. Baik Bapak Ibu atau hadirin yang dirahmati Allah, saya kira cukup pengajian kali ini. Ada pertanyaan, tafadhol silakan. Monggo silakan. Ya. Kalau lagi safar 3 hari 3 malam menurut madhab Syafi'i, karena kita bermadhab Syafi'i, 3 hari 3 malam itu jamak. Yang dimaksud perjalanan itu apakah harus di jalan? Tidak. Contoh sudah berada di Surabaya nih, 3 hari di hotel, itu boleh jamak qashar selama 3 hari 3 malam. Walaupun ada pendapat yang sampai 20 hari, ada yang sampai berbulan-bulan, tapi kita mengikuti yang 3 hari 3 malam. Setelah itu sholat berjamaah dengan warga sekitar, atau sholat berjamaah sendirian, yang penting bukan jamak qashar. Ada lagi pertanyaan? Itu satu tempat atau misalnya sama ke Surabaya 3 hari, terus pindah lagi ke Jogja 3 hari lagi. Iya. Itu pada tempat yang Baik, terima kasih. Dalam perjalanan itu dalam satu tempat atau tidak? Jadi batasannya gini, berangkat dari sini hari Senin ke Surabaya 3 hari, udah cukup 3 hari itu. Ke Jogja sudah nggak dijamak, ke Kalimantan kan belum pulang nih ya. Jadi dari sini ke Surabaya 3 hari, nah ini sudah 3 hari, terus ke Jogja belum pulang kan, ke Jogja dulu. Ke Jogja ini sudah lebih dari 3 hari, ke Kalimantan sudah melebihi 3 hari. Selama lebih dari 3 hari tidak boleh jamak qashar. Tapi kalau pulang lagi 3 hari pulang, berangkat lagi, boleh ya, karena dia tidak, kondisinya sudah pulang. Itu mudahnya dalam penghitungan. Baik, ini mengikuti yang 3 hari 3 malam. Kalau mengikuti yang 20 hari, ya boleh. Ada pendapat yang mengikuti bahkan seumur hidup. Tapi ini selama berjalan. Contoh, saya belajar di Amerika, di sana di jamak qashar terus, ada pendapat gitu, tapi ini pendapat yang lemah. Selama dia perjalanan atau sama dia safar boleh di jamak qashar, tapi ini pendapat yang lemah. Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, monggo. kalau saya datang ke masjid setelah berjamaah udah selesai, Iya. terus saya minta satu orang jamaah untuk namanya Boleh. jamaah. Boleh. Boleh. Jadi contoh, ada orang yang datang terlambat sudah salam, berarti dia bukan lagi disebut masbuk, bukan masbuk, karena sudah tertinggal, bukan masbuk dia. Jamaah baru, tapi nggak ada yang datang, ya nunggu mana nih jamaah yang lainnya, ternyata dia yang paling akhir. Nunggu jamaah nggak bisa, nggak ada jamaah lagi. Habis itu
Ini mau pulang jamaah yang pertama, dicegat. Pak, saya nunggu jamaah kok nggak ada. Boleh Pak, sedekah. Sedekah apa Dek? Sedekah sholat berjamaah. Oh mau sholat berjamaah? Oh iya. Yang diajak ngerti. Ya udah yuk sholat. Yang tadi sholat wajib tetap sholat wajib. Tadi jadi makmum sholat sunnah. Ini pernah terjadi suatu ketika pada waktu sholat zaman Nabi, ada orang yang tertinggal seperti ini. Lalu Rasulullah SAW bilang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sedekahlah dengan dia, dengan jadi makmum. Jadi boleh. Tertinggal, tapi jangan terus-terusan gitu. Kasihan jamaahnya. Ya, pasti dia pasti. Padahal yang diajak itu mau ada acara. Nolak ini sedekah, nggak nolak ini nolak ini sedekah, nggak nolak ada keperluan, gimana? Posisinya makmum ya. Makmum. Kalau misalnya Ustaz udah nolak, udah imam nolak, kita tolong tapi belum ada nas, lebih baiknya jadi makmum ya. Iya, lebih baiknya jadi makmum. Walaupun beda imam, beda niat dengan imam itu nggak masalah. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, boleh nggak? Boleh. Ikhtilafun niyyah fil jamaah, nggak apa-apa, jaiz. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Contoh, lagi sholat sunnah ba'diyah maghrib di masjid Baitul Rahim. Kan sana banyak orang yang parkir sholat berjamaah. Datang nepuk dan Bapak terusin aja. Bapak jangan bilang gini. Nanti bilang gini, nanti ditepuk sama belakang gimana? Oh ya, jodoh orangnya coy. Kan jadi nggak nyambung. Bilang gini malah ditepuk. Oke. Ini yang makmumnya kurang ajar, nggak ngerti orang maksudnya. Ini jangan ikut saya, tambah ditepuk, maksudnya apa? Oke, yes. Terus jadi boleh ikhtilafun niyyah bainal makmum wal imam. Tapi lebih baiknya jadi makmum sholat sunnah. Baik. Cukup? Monggo. Subuh? Oh, fajar kadhib, fajar shadiq. Ya, betul. Fajar kadhib ini fajar yang di awal sebelum munculnya fajar shadiq. Fajar kadhib boleh makan, nggak boleh adzan. Adzan subuh maksudnya ya. Jadi boleh makan fajar kadhib, belum waktu subuh. Tapi kalau fajar shadiq nggak boleh makan bagi yang berpuasa. Udah berhenti. Tapi boleh sholat subuh, boleh adzan. Fajar shadiq itu bagaimana bentuknya? Yang ada di ufuk itu luas. Kalau fajar kadhib itu kecil memanjang. Kadhib itu artinya bohong, mengelabuhi. Nah, makanya ulama menjelaskan fajar kadhib boleh makan, nggak boleh adzan. Fajar shadiq nggak boleh makan, boleh adzan. Ya, sholat itu. Jadi fajar kadhib lebih dulu sebelum ada jam, sebelum ada lihat nih fajar shadiq atau fajar kadhib. Oh, kadhib ini belum subuh. Lalu kalau sudah kemerah-merahan dan luas, oh ini fajar shadiq.
Ya, fajar sodik agak. Kalau di sini sih nggak kelihatan. Kalau di kampung itu kalau ke sawah kelihatan banget. Di sini ada pemahaman yang namanya kalau sholat subuh itu berarti fajar sodik. Salat subuh apa? Tunggu fajar sodik. Iya. Baik tuh. Iya. Tunggu, jadi kalau udah ajan sebelum seperti yang tadi kita lakukan ajan. Dia nggak sholat subuh nggak malam. Dia nggak fajar sodik. Oh gini. Baik. Ulama itu sudah menentukan lewat jam digital, ya. Jadi dulu sebelum ada fajar sodik, sebelum ada alat-alat seperti ini, dia melihat fajar sodik atau fajar kadib. Nah, kalau sekarang ya sudah ngikutin, apalagi sudah disahkan oleh para ilmuwan dan lain sebagainya. Ya udah sholat, udah adzan kok, udah. Nggak usah nunggu, lihat nggak fajar sodik. Oh nggak lihat, mendung gimana? Ya. Nah kalau mendung kan nggak kelihatan. Jadi nggak usah nunggu itu. Yang penting sudah kumandang, sudah di betul-betul jam alarmnya itu menunjukkan waktu subuh, ya sudah adzan. Apalagi ditambah di mana-mana sudah adzan. Terus kita saya nggak mau sholat. Kenapa? Fajar sodik belum muncul. Nggak taunya tenggelam, mendung, tertutup awan, kan nggak kelihatan, ya. Jadi udah tidak boleh menyibukkan diri dengan sesuatu yang sudah jelas. Udah jelas ini kok menyibukkan, saya belum lihat nih. Naik ke genteng dulu, belum lihat. Atau macam nanti jatuh nggak sholat tambah bahaya. Ya baik, cukup. Ya baik, mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li asatidatina wa ustadatina ولعلمائنا العاملين الصالحين. اللهم ألبسهم الصحة والعافية. اللهم مدهم بالعمر المديد والقول السديد والعمل الصالح الرشيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.